Pengadilan Tinggi Makassar itu kemudian menindaklanjuti kasus tersebut. Teman-teman sekalian, kami sebagai aktivis sosial itu kemudian meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar untuk memproses terdakwa tersebut. Teman-teman sekalian, baik wabarakatuh. Hidup pemuda, hidup pemuda, hidup atas ketidakadilan kawan-kawanku sekalian. Baik kawan-kawanku sekalian, apa yang kita lakukan pada hari ini adalah aksi kekecewaan kita terhadap putusan yang ada di Pengadilan Negeri Minahasa Upak, kawan-kawan, sungguh minasa kawan-kawanku sekalian. Oleh karena itu kepada kawan-kawanku sekalian, saya menginstruksikan kepada kawan-kawanku sekalian untuk tetap satu barisan kawan-kawanku sekalian. Oleh karenanya kawan-kawanku sekalian, jika hitam katakan hitam. Wartawan. Gimana? Pak, duduk Pak. Siap. Apa yang mau disampaikan? Gimana? Sebelum pagi Pak, kami sebelumnya sampaikan terima kasih. Kami juga terima kasih sudah berkenan mengurus perwakilan. Gimana? Terima dengan baik. Ini terkait pada persoalan objek perkara. Kemudian Objek perkara di mana ya? objek itu di mana ini? Oke, Silakan. Gimana? Jadi perkara ini tentang penjualan pohon pinus. Oh, berarti udah yang gue ini ya? Terdakwa. Iya, oke. Jadi yang terdakwa ini Haji Karim. Hasil keputusan pengadilan negeri Sumber Minahasa itu Sudah diputus ya? ya, hakim pengadilan memutuskan putusan percobaan. Ya. Ini. Jadi ya, terus JPU ini melakukan banding. Nah, terus perkara ini digulirlah ke Pengadilan Tinggi Makassar. Terus perbandingan kami itu pada tahun 2019 itu ada kasus yang sama dengan kasus yang saat ini. Pada tahun 2019 pelaku ini diberikan sanksi tegas terhadap ketua hakim Pengadilan Negeri Sumber Minahasa. Perbuatannya sama? Ini perbuatan yang sama. Sama. Iya. Terus pada tahun 2023 ke 2022 kasus ini hakim pengadilan melakukan putusan percobaan kepada terdakwa. Kapan diputus? Baru-baru ini. Iya. Nah, itulah yang menjadi dasar kami hadir di Pengadilan Tinggi Makassar untuk meminta Pengadilan Tinggi Makassar untuk memberikan sanksi tegas terhadap terdakwa Haji Karim. yang kedua Pak, terkait pada persoalan satu tegas kembali Pak bahwa oknum terdakwa ini itu Coba besarkan suaranya. mantan pegawai kehutanan Pak. Oke, mantan pegawai kehutanan, dinas kehutanan Goa atau provinsi? Provinsi. Provinsi ya? Tidak salah Pak. Hah? Kalau tidak salah. Ini apa yang penting? Iya. Itu atas nama terdakwa Haji Karim. Ini diduga kuat telah melakukan aktivitas ilegal di kawasan hutan TPA Malino. Jadi selain itu Pak, mereka menduduki kawasan hutan konservasi TPA Malino itu tanpa mendapatkan izin dari negara atau instansi terkait. Yang kedua, mereka melakukan pemotongan pohon pinus dan mengubah bentuk hasil potongan pinus tersebut menjadi sebuah kusen pohon. Menjadi kusen itu kusen. Ini yang dijelaskan tadi oleh kawan saya Pak, itu bertentangan atas perbandingan hukumnya di 2019 lalu. Jadi adapun itu nomor perkaranya Pak, kami dapatkan tadi dari Pengadilan Sumber Minahasa. Nomor perkara di atas ya, di Sumber Minahasa ya? Ya coba
bit titik B titik LH 278. Yang sementara ini Nomornya? bergulir gugatannya 278 278 ya. Sementara ini jaksa penuntut umum Kejari 2 itu sementara melakukan proses gugatan. banding ya. Untuk itu Pak, adapun 4 sikap kami di sini. Oke. Yang pertama, kami mendesak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar agar segera menahan terdakwa atau pelaku perusakan hutan yang diduga kuat menjual beli lahan hutan konservasi TWA Madinah Kabupaten Goa Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kedua, kami minta kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar agar menjatuhkan vonis seberat-beratnya terhadap pelaku atau terdakwa atas nama Haji Karim yang saat ini JPU dari Kajari Goa sedang melakukan proses banding di Pengadilan Tinggi Kota Makassar. Dan ketiga, meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar agar menetapkan vonis pidana setinggi-tingginya kepada pelaku terdakwa. Ya, intinya kami dorong Pengadilan Tinggi objektif mungkin Pak, profesional mungkin melakukan proses peradilan. Kami sampaikan bahwa yang pertama kami menyampaikan persoalan penahanan ini nanti akan ditentukan oleh majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Ya kan itu. Nah, kami juga belum tahu apakah di Sumber Binasa ditahan atau tidak terdakwa yang bersangkutan. Makanya kan itu. Ini kan harus kita lihat apakah perbuatan yang disangkakan kepada terdakwa bisa atau tidak ditahan. Kan itu. Karena menahan itu sebetulnya sifatnya tidak wajib. Itu prinsip hukumnya. Nah ini karena sudah disampaikan aspirasi seperti ini, maka ini akan menjadi perhatian bagi kami di Pengadilan Tinggi. Apa yang adik-adik mahasiswa sampaikan ini juga akan menjadi atensi bagi kami di Pengadilan Tinggi. Ya, jadi nanti kita akan sampaikan termasuk 4 tuntutan yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa. Yang pertama ditahan, yang kedua agar dijatuhi pidana yang berat, kan itu, dan sebagainya dan sebagainya. Ini ada semua pernyataan sikap di sini kan? Ya. Jadi kami akan cek dulu apakah berkasnya sudah sampai di sini. Nah, karena kami belum bisa berbuat apa-apa kalau belum sampai berkasnya. Kalau menurut kami sudah sampai. Sudah sampai ya, makanya kami minta dulu kepastiannya apakah berkas perkara tersebut sudah sampai di sini, dan kalau berkasnya sudah sampai, apakah Ketua Pengadilan Tinggi telah menunjuk hakim yang akan mengadili perkara yang berkenaan dengan lingkungan hidup. Karena kalau memang dia adalah perkara lingkungan hidup, di Pengadilan Tinggi Makassar ini ada hakim-hakim yang telah bersertifikat sebagai hakim untuk menangani perkara lingkungan hidup. Dan oleh yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Makassar juga telah membentuk majelis khusus untuk perkara-perkara yang berkenaan dengan lingkungan hidup. Ya, jadi percayakan ke kami, ya, sebagaimana juga harapannya kan itu kita akan menangani masalah ini secara profesional, dan ini pasti akan menjadi atensi pimpinan. Ya, terlepas dari adanya permintaan adik-adik mahasiswa, setiap perkara lingkungan pasti menjadi atensi bagi Pengadilan Tinggi, apalagi ini tidak ditahan. Iya, itulah makanya. Yang kedua Pak, ya, ini saya sampaikan bahwa kasus tersebut tetap menjadi pantauan Pak. Silahkan. Karena kita juga berharap pantauan dari adik-adik mahasiswa dan juga media massa, kita harapkan sebetulnya kan itu. Kami di sini juga punya komitmen untuk memperbaiki penegakan hukum di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar, karena wilayahnya kan termasuk Goa. Ya, kita sama-sama kawal. Semua ini terkait dengan lingkungan. Saat sekarang ini kan ada jaksa. Ya, ada jaksa. Nah ini hal sekecil apapun yang terungkap di fakta persidangan ini, kita berharap sebetulnya diungkap kembali oleh jaksa di dalam memori banding. Karena jaksa yang banding kan Pak ini. Yang pasti ini akan ditangani oleh hakim lingkungan Pak. Hakim yang memang bersertifikat dan punya pengalaman menangani persoalan lingkungan hidup.